Prabowo jangan pindahkan ibu kota ke IKN, jadikan IKN, Disneyland Indonesia. Hindari nasib seperti Jokowi. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sedang berada di titik penentuan sejarah bangsa. Apa Prabowo nekat menentang Allah Bapa, dan ingin berakhir seperti Jokowi, dalam bentuk kloningan. Dengan meneruskan IKN sebagai ibu kota Indonesia, di tangannya ada proyek raksasa bernama IKN yang sudah menelan biaya ratusan triliun rupiah. Namun kini muncul pertanyaan besar, apakah IKN benar-benar akan jadi ibu kota negara yang baru, atau justru jadi beban abadi bagi rakyat? Daripada dipaksakan jadi ibu kota, IKN bisa diubah jadi pusat hiburan dunia. Dan lebih menguntungkan, menyerap banyak sekali devisa negara. Sejarah dunia sudah mencatat, banyak ibu kota baru gagal berkembang, dari Naypyidaw di Myanmar hingga Putrajaya di Malaysia. Indonesia berisiko mengulang kegagalan yang sama. Tetapi, bila diarahkan dengan kreatif, IKN justru bisa jadi mesin devisa raksasa, Disneyland Indonesia, pusat hiburan, wisata, dan budaya dunia. Kronologi satu persatu, lahirnya proyek IKN. Dimulai pada masa pemerintahan Jokowi, proyek IKN dicanangkan sebagai ibu kota baru di Kalimantan Timur. Alasannya, Jakarta terlalu padat dan rawan banjir. Anggaran fantastis. Pemerintah mengumumkan biaya mencapai ratusan triliun rupiah. Setiap tahun, APBN menggelontorkan dana besar untuk jalan, gedung, dan fasilitas dasar. Peraturan Presiden. Dibuatlah Perpres yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan di masa depan. Semua dokumen ini resmi dan dapat diperiksa publik. Lahan gambut dan risiko alam. IKN dibangun di kawasan yang banyak mengandung gambut. Para ahli lingkungan memperingatkan, jika salah kelola, bisa terjadi kebakaran besar dan pelepasan karbon yang menghancurkan iklim dunia. Kritik publik dan akademisi. Banyak suara menentang. Ada yang menyebut ini proyek elitis, meminggirkan rakyat lokal, bahkan membuka ruang bagi kerusakan hutan tropis. Prabowo meneruskan, meski diperingatkan, Presiden Prabowo tetap melanjutkan pembangunan. Alasannya, proyek ini sudah terlanjur berjalan dan butuh konsistensi negara. Bukti-bukti publik, laporan APBN, anggaran dan realisasi bisa dilihat dalam dokumen resmi Kementerian Keuangan. Peraturan Presiden, Perpres tentang IKN ada di laman resmi pemerintah. Laporan akademik, lembaga seperti ISEAS dan RSIS menulis analisa risiko sosial dan ekonomi IKN. Data lingkungan, organisasi konservasi menjelaskan pentingnya gambut Kalimantan sebagai penyerap karbon dunia. Liputan media, media internasional menyoroti keterlibatan militer dan risiko demokrasi dalam proyek ini. Isu kritis yang harus dijawab. Transparansi anggaran, rakyat harus tahu kemana uang triliunan dipakai. Audit independen wajib dibuka. Lingkungan hidup, gambut harus dilindungi, bukan dihancurkan. Rakyat lokal, masyarakat adat jangan jadi korban. Harus ada ganti rugi, pekerjaan, dan perlindungan budaya. Militerisasi proyek, peran militer jangan melebar ke sipil. Demokrasi harus tetap terjaga. Alternatif, IKN jadi Disneyland Indonesia. Jangan jadi ibu kota Indonesia. Daripada dipaksakan jadi ibu kota, IKN bisa diubah jadi pusat hiburan dunia. Disneyland Asia Tenggara, menyaingi Tokyo, Shanghai, dan Hong Kong. Potensi wisatawan 5 juta per tahun. Pusat konvensi dunia, tempat konferensi global setara Davos. Investor datang, devisa mengalir. Safari Kalimantan, menampilkan orangutan, bekantan, dan hutan tropis. Saingi Safari Afrika, pusat budaya Nusantara, semua budaya Indonesia ditampilkan dalam satu kota. Wisatawan asing bisa mengenal Indonesia dalam sehari. Kota hijau dunia, pakai energi terbarukan, mobil listrik, dan hutan kota. Jadi ikon ramah lingkungan global. Arena olahraga dan e-sports, turnamen. E-sports internasional dan ajang olahraga dunia. Hub wisata Kalimantan, dari IKN, wisatawan bisa langsung ke Derawan, Maratua, dan Labuan Cermin. Potensi devisa 1 per 1. Disneyland 7,5 miliar dolar Amerika per tahun. Konvensi dunia 1 miliar dolar Amerika per tahun. Safari dan ekoturism 2 miliar dolar Amerika per tahun. Budaya Nusantara 30 triliun rupiah per tahun dari wisatawan lokal. Olahraga dan e-sports 500 juta dolar Amerika per tahun. Wisata Kalimantan 1 miliar dolar Amerika per tahun.
Total, 200–250 triliun rupiah per tahun. Apakah Prabowo nekat berakhir seperti Jokowi, di-cloning? Prabowo Subianto jangan mengikuti kesalahan Jokowi, membuat ibu kota yang bertentangan dengan kehendak Allah Bapa. Apa Prabowo nekat menentang Allah Bapa, dan ingin berakhir seperti Jokowi, dalam bentuk kloningan? Apakah Presiden Prabowo Subianto mau dijokowikan dalam hidupnya? Saya harap tidak. Rumor tentang Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah berhenti. Bukan hanya soal kebijakan atau politik, tetapi gosip yang jauh lebih gelap, apakah Jokowi yang sering tampil di depan publik benar-benar orang yang sama, atau sudah lama digantikan oleh kloningan atau kembaran buatan. Isu ini berkembang begitu cepat di media sosial dan bahkan kadang disinggung di media massa internasional. Banyak rakyat bertanya-tanya, karena ada hal-hal yang dianggap tidak wajar dari sosok Jokowi. Mari kita lihat satu persatu detail rumor ini. Kronologi rumor kloningan Jokowi. Perubahan wajah dan tubuh. Banyak foto dan video Jokowi dibandingkan dari tahun ke tahun. Ada yang melihat bentuk wajahnya berubah, dahi lebih lebar, telinga berbeda, dan dagu tidak sama dengan masa lalu. Bahkan postur tubuh kadang terlihat lebih pendek atau lebih tegap. Perbedaan suara. Beberapa rekaman pidato Jokowi terdengar tidak konsisten. Kadang suara terdengar serak, kadang lebih halus. Ada rakyat yang meyakini bahwa ini tanda-tanda adanya pengganti atau kloningan. Kehadiran di banyak tempat, Jokowi sering sekali muncul di berbagai lokasi dalam waktu yang sangat berdekatan. Ada yang percaya tidak mungkin satu orang bisa melakukan perjalanan secepat itu. Dari sinilah timbul kecurigaan bahwa ada lebih dari satu sosok yang dipakai untuk tampil. Isu kesehatan dan kelelahan. Beberapa kali Jokowi terlihat sangat lelah, jalan terburu-buru, atau wajah pucat. Lalu pada kesempatan lain ia tampak segar bugar dan penuh energi. Perbedaan mencolok ini menimbulkan dugaan bahwa yang tampil tidak selalu orang yang sama. Pengakuan orang dalam yang bocor di media sosial. Ada akun-akun anonim di media sosial yang mengaku tahu tentang proyek rahasia pembuatan kloningan pemimpin. Mereka menyebut Jokowi salah satunya. Meski tidak bisa dibuktikan, cerita ini tetap menyebar luas. Kesamaan dengan isu global, rumor tentang kloningan tidak hanya menimpa Jokowi. Seperti halnya Putin, Biden, Trump, Kim Jong-un, dan Saddam Hussein, Jokowi disebut sebagai bagian dari pola global di mana pemimpin diganti kloningan untuk kepentingan kelompok rahasia dunia. Bukti yang disebutkan publik, foto Jokowi lama dan baru yang terlihat berbeda. Video pidato dengan intonasi suara tidak sama. Gerak tubuh yang berubah dari tahun ke tahun. Munculnya Jokowi di banyak tempat dalam waktu singkat. Gosip bocoran dari dalam lingkaran politik. Rahasia gelap dunia, benarkah para pemimpin dunia sudah digantikan kloningan? Jangan sampai terjadi pada Presiden Prabowo Subianto. Dunia modern penuh dengan rumor yang berputar tanpa henti. Dari media massa sampai sosial media, orang bertanya-tanya, apakah tokoh-tokoh besar dunia benar-benar masih asli, ataukah mereka sudah digantikan oleh kloningan yang diciptakan dengan teknologi rahasia? Rumor ini semakin lama semakin keras terdengar. Banyak yang percaya, banyak juga yang menertawakan. Namun satu hal jelas, isu ini tidak pernah berhenti. Amit-amit jangan sampai terjadi pada Presiden Prabowo Subianto. Walaupun dengan teknologi lebih canggih, dan lebih pandai dari Prabowo Subianto sendiri. Kronologi rumor kloningan para tokoh dunia. Vladimir Putin. Sejak lama muncul gosip bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, sudah meninggal beberapa tahun lalu. Banyak video menunjukkan wajahnya berubah-ubah. Kadang terlihat lebih muda, kadang lebih kaku. Ada yang menyebut telinganya berbeda dari foto lama. Dari sinilah muncul dugaan bahwa Putin yang tampil di publik adalah kloningan atau orang pengganti. Donald Trump. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga tidak lepas dari gosip. Setiap kali ia hadir di panggung, ekspresinya sering berbeda. Ada yang menyebut suaranya kadang terdengar tidak sama. Isu yang berkembang, Trump pernah digantikan kloningan ketika berurusan dengan pengadilan dan kasus politik. Joe Biden. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, sering menjadi bahan perdebatan. Banyak orang melihat videonya berjalan terpincang-pincang, wajahnya kadang seperti memakai topeng, dan suaranya tidak selalu konsisten. Rumor menyebar luas bahwa Biden sudah lama digantikan kloningan, karena usianya yang sudah lanjut dan kondisi kesehatannya sering dipertanyakan. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara ini juga penuh misteri. Beberapa kali ia menghilang dari publik dalam waktu lama. Ketika muncul kembali,
wajahnya terlihat lebih tirus dan bentuk tubuhnya jauh berbeda. Foto lama dan foto baru tidak cocok. Banyak orang curiga, Kim Jong-un yang sekarang adalah kloningan atau setidaknya pengganti Saddam Hussein. Sebelum dieksekusi pada tahun 2006, banyak pihak menduga Saddam Hussein memiliki banyak pengganti. Bahkan ada yang percaya bahwa orang yang dihukum mati bukan Saddam asli, melainkan kloningan atau kembaran. Hingga kini, rumor itu masih beredar di Timur Tengah. Tokoh lain, selain itu, muncul pula gosip tentang pemimpin lain seperti Paus di Vatikan, Ratu Elizabeth sebelum wafat, bahkan artis-artis besar dunia. Mereka disebut telah digantikan kloningan demi melanjutkan kendali kelompok rahasia yang menguasai dunia. Bukti-bukti yang disebutkan publik, foto dan video yang berbeda-beda dari tahun ke tahun. Bentuk wajah, telinga, dan suara yang tidak sama. Hilangnya seorang tokoh dalam waktu lama, lalu muncul kembali dengan penampilan berbeda. Dokumen medis atau laporan kesehatan yang tidak pernah jelas. Kesaksian orang dalam yang bocor di internet, meskipun sulit diverifikasi. Sekali lagi amit-amit jangan sampai terjadi pada Presiden Prabowo Subianto. Walaupun dengan teknologi lebih canggih, dan lebih pandai dari Prabowo Subianto sendiri. Ayat firman Allah untuk kloningan Prabowo. Matius 24 ayat 24 berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat ini mengingatkan bahwa penyesatan bisa datang dalam bentuk tiruan atau pengganti yang membuat orang tidak bisa lagi membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya, meskipun dunia penuh dengan rumor dan penipuan, kita harus mencari kebenaran hanya pada Kristus. Jangan takut dengan kloningan atau pengganti, karena yang sejati hanya ada pada Yesus. Lukas 12 ayat 2 berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat ini menegaskan bahwa rahasia apapun, termasuk soal kebenaran di balik rumor kloningan ini, pada akhirnya akan terbuka juga. Drama, di balik isu kloningan, bayangkan sebuah bangsa yang dipimpin oleh sosok yang mungkin bukan lagi dirinya yang asli. Bayangkan rakyat bersorak menyambut, tetapi tidak tahu siapa yang berdiri di atas panggung. Inilah yang membuat rumor ini semakin menegangkan. Rakyat hidup dalam pertanyaan, apakah mereka masih dipimpin manusia biasa, atau boneka dari kekuatan tersembunyi. Kesimpulan, rumor tentang kloningan para pemimpin dunia memang belum terbukti secara ilmiah. Namun fakta bahwa isu ini terus hidup menunjukkan adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin mereka. Dunia seolah sedang menonton sebuah panggung besar, di mana kita tidak tahu siapa yang benar-benar ada di balik layar. Arahannya jelas, jangan membangun atas dasar ambisi politik atau kesombongan manusia. Bangunlah sesuatu yang membawa kebenaran, keadilan, dan damai. IKN tidak boleh jadi beban rakyat, tetapi harus diubah jadi berkat dunia. Amin, amin, amin.